Assalamualaikum, kembali lagi sama saya nih Zanatin Naimah Islami dari kelas 11 IPS 1, yaitu nomor absen 36. Jadi di sini kita ketemu lagi nih. Sebelumnya kita bahas tentang bab 4. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Nah, di sini kita akan belajar tentang ancaman-ancaman, tentang strategi, tentang cara mengatasi, dan masih banyak lagi. Tonton video terus ya kawan-kawan. Nah, di sini kita akan masuk ke materi tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Nah, sebelumnya apa sih yang kita harus lakukan terhadap warga negara Indonesia dalam ancaman yang ada nih di Indonesia ini? Nah, kita sebenarnya sih yang pertama nih ya, harusnya itu melindungi diri sendiri dulu dan meyakinkan bahwa ancaman-ancaman itu harus ada yang positif, ada yang negatif. Jadi harus difilter dulu nih, filter. Ya, jadi yang positif itu jalanin, yang negatif itu jangan dijalanin. Nah, kita akan masuk nih ke materinya. Jadi kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi juga tantangan. Ada potensi juga tantangan. Nah, apa sih yang menyebabkan ada potensi juga, ada tantangan juga? Jadi kita akan bisa bahas nih. Nah, potensi juga tantangan itu apa ya? Kita kepo nih gitu kan. Potensi karena dapat membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Wah, bangsa yang besar. Potensi nih, kayak diri kita nih punya potensi, nah kan harus digali. Jadi kan semangat kita atau cita-cita kita bisa dicapai. Nah, gitu. Nah, tantangan nih, sedangkan tantangan yaitu berupa ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Wah, berarti tantangan itu bisa juga baik, bisa juga baik gitu kan. Tantangan kita, misalnya kita ditantang buat satu atau mendapat peringkat yang tinggi lagi gitu kan. Tantangan itu bisa dalam artian tantangan ini bagi bangsa Indonesia itu bisa memecah belah bangsa Indonesia. Jadi di sini kita akan masuk dalam mengatasi tantangan. Sebelum kita memasuki cara mengatasi ancaman bagi Indonesia, kita kita akan bahas, sebenarnya kita akan bahas tentang ancaman integrasi nasional. Nah, sebelumnya apa sih itu integrasi nasional? Yuk kita pelajari di video ini. Ancaman integrasi nasional di Indonesia bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan serta keamanan. Wah, ada 5 nih. Yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga sosial budaya atau budaya, yang keempat ekonomi, yang kelima pertahanan dan keamanan. Nah, ini kita akan tahu nih cara mengatasi ancaman-ancaman bagi Indonesia. Yang pertama yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, wah, kita harus menelaahkan. Berarti sebelumnya kan aku bilang, jadi budaya atau semacam ancaman-ancaman dari luar ataupun dari dalam, kita harus menelaah dulu. Menelaah itu dalam hal harus berpikir apakah itu baik atau benar gitu kan. Kalau misalnya benar kita terapin, kalau misalnya salah ya jangan diterapin gitu. Nah, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional Indonesia meliputi 2 aspek, yaitu aspek kewilayahan serta yang kedua itu aspek kehidupan sosial. Jadi ada kewilayahan, ada kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan bahas nih ke pokok intinya, yaitu macam-macam ancaman bagi Indonesia. Nah, ancaman-ancaman bagi Indonesia itu kan tadi kan ada 5. Yang pertama itu ideologi, yang kedua itu
politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Nah, kita bahas nih satu persatu. Yang pertama, bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Kita nih Indonesia tuh menganut ideologi Pancasila. Tidak bisa digantikan dengan ideologi lainnya. Kenapa? Karena Indonesia menolak adanya ideologi selain ideologi Pancasila. Nah, itu. Yang kedua, liberalisme disokong oleh Amerika Serikat. Liberalisme terjadi akibat era globalisasi yang diyakini dapat membawa ke arah kemajuan pengaruhnya seperti pergaulan bebas dan kemewahan. Dari nama kata liberalisme sendiri itu, liberal berarti artinya bebas. Jadi kan gimana ya, Amerika Serikat kan menganut kayak liberalisme gitu kan. Jadi kita harus memilah-milah gitu, yang baik dan benar. Jadi yang pertama udah dibahas nih. Yang kedua yaitu politik. Politik itu ada dua macam, dalam negeri atau luar negeri. Dalam negeri, penguasaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan berkuasa. Wah, parah banget tuh kalau dari dalam negeri itu berarti dari negara itu sendiri. Nah, yang kedua itu dari luar negeri, dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Misalnya kayak Malaysia ke Indonesia, kayak politik itu kayak tekan-tekanin gitu, kayak biar politik Indonesia tuh turun gitu, misalnya negara yang lainnya gitu. Nah, kita udah bahas nih dua macam ancaman bagi Indonesia. Yang ketiga, bidang ekonomi, adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas. Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, penguasaan pihak asing dalam ekonomi. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi menjadi semakin berkembang. Nah, yang terakhir itu penggantian SDM dengan teknologi. Paham kan maksudnya penggantian SDM dengan teknologi? Kayak misalkan sekarang udah serba mesin, terus SDM-nya sebenarnya Indonesia tuh negara yang bagus karena kurang SDM-nya dan pendidikannya. Makanya kayak jalan tol itu kan awalnya kan kita nih kayak sebagai SDM manusia gitu kan yang gitu, terus sekarang digantiin sama mesin. Nah, yang terakhir itu memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, yang keempat itu politik, budaya, sosial budaya. Nah, dibagi menjadi dua, ancaman dari luar atau ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Nah, yang pertama itu ancaman dari luar. Nah, munculnya gaya konsumtif. Tau kan, gaya konsumtif itu kayak yang berlebihan gitu loh, kita belanja kayak berlebihan gitu. Terus yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Itu parah banget sih, sampai kayak memudarkan gotong royong, kesetiakawanan, kesolidaritas, parah banget kayak gitu kan. Terus lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Pokoknya kita harus meyakinkan kita nih kalau Tuhan tuh cuma satu gitu kan. Kalau misalnya agama tuh setiap orang tuh harus punya, jangan punya agama. Kalau dari dalam negeri itu sendiri, kayaknya itu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan itu opat banget. Terus yang kelima itu bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer ini dapat berupa yang pertama,
agresi atau invasi. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, spionase. Yang keenam, aksi teror bersenjata. Yang ketujuh, ancaman laut dan udara. Wah, ancaman laut dan udara tuh gimana gitu kan. Terus kita akan bahas ke strategi. Strateginya apa aja nih? Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexosbud Hankam. Nah, tahu kan Ipolexosbud Hankam itu apa? Dari kata ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, han pertahanan, kam dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nah, di sini tuh ada dua strategi mengatasi ada banyak sih sebenarnya. Jadi strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, apa aja nih kan? Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik. Apa aja nih empatnya itu? Nah, yang pertama yaitu demokratisasi atau demokrasi. Yang kedua, kebebasan atau kebebasan dalam mendapat berhak untuk bersuara. Terus yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, hak asasi manusia. Nah, itu hak asasi manusia. Yang kedua, salah deh. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Nah, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Wah, itu the best banget, harus menjalankan tugas dengan baik dan benar. Terus yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Hukum tuh harus ditegakkan lebih adil-adilnya, itu biar kayak tadi kan ketidakadilan dalam negeri bukan ancaman. Terus yang keenam, yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Loh, itu the best banget tuh, harus politik Indonesia tuh harus lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, itu. Terus yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita mewujudkan beberapa hal berikut. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang itu dan negara Indonesia tidak maju. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, yang tiga, itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Sosial budaya, ada sih gitu kan, sosial budaya. Yaitu yang pertama, manusia dalam masyarakat. Yang kedua, keseimbangan, kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang keempat, keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Yang kelima, manusia dengan Tuhan. Wah, itu sangat bagus banget itu. Nah, yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat semesta, bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan. Yang kedua, kesemestaan. Yang ketiga, kewilayahan. Nah, itu semesta. Nah, terakhir itu ada bentuk ancaman bidang militer.
keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tugas kekuatan militer Indonesia, yaitu keterpaduan antara kekuatan darat, laut, udara, ataupun keterpaduan antara kekuatan militer dan non-militer. Nah, itu juga dalam keterpaduan antara komponen utama, cadangan, dan pendukung dalam rangka menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Sini kita yang terakhir nih, yaitu ancaman non-tradisional. Ada ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan negara. Ancaman ini merupakan ancaman faktual yang dihadapi Indonesia. Termasuk dalam ancaman ini adalah 1. Gerakan separatisme bersenjata, yang kedua terorisme, yang ketiga aksi radikal, yang keempat pencurian SDA, yang kelima penyeludupan, yang keenam kejahatan lintas negara. Jadi dalam komponen pertahanan keamanan rakyat itu ada 3, TNI, Polri, rakyat. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. Jadi itu perbedaan Polri sama TNI itu. Kalau TNI itu pertahanan, kalau Polri itu keamanan, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi rakyat itu nggak usah ngatakan cuma sebagai pendukung. Jadi kita di sini selesai membahas tentang ancaman-ancaman bagi Indonesia. Sampai sini aja videonya. Tetap stay ya di video ini. Dadah, assalamualaikum.